Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknik Komputer golongan B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir dari mata kuliah workshop komputasi awan. Saya di sini akan mendeploy sebuah website dinamis yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Docker. Untuk servernya saya menggunakan Windows, jadi saya sudah menginstal Docker Desktop sebagai layanan Docker di sini, dan juga menyiapkan beberapa image yang saya butuhkan, yaitu image PHP, MySQL, dan juga PHP MyAdmin. Oke, di sini terdapat kode program yang saya gunakan untuk membangun website tersebut. Ada dua file Docker di sini. Yang pertama yaitu docker compose.yml. File ini berfungsi sebagai layanan, sebagai wadah dari layanan-layanan yang akan saya gunakan. Dengan file ini saya tidak perlu mengatur kontainer-kontainer tersebut satu persatu secara manual. Jadi dengan adanya file ini saya dapat menjalankan kontainer-kontainer yang saya butuhkan secara langsung dan secara bersamaan. Jadi tidak perlu mengaturnya secara satu persatu secara manual. Pada bagian atas terdapat versi dari Docker Compose yang saya gunakan, yaitu versi 3.9. Dan setelahnya ada service-service atau layanan-layanan yang akan saya gunakan. Untuk layanan yang pertama yaitu layanan PHP, di mana saya memberi nama PHP env atau PHP environment. Layanan ini dibuat menggunakan Docker file yang akan saya jelaskan nanti. Selain itu, layanan ini menggunakan port 9000. Jadi nanti kita dapat mengecek tampilan dari website PHP ini menggunakan port 9000 ini. Oke, untuk layanan kedua yaitu layanan MySQL. Di sini saya memberi nama MySQL-DB untuk servisnya dan menggunakan image terbaru. Pada bagian environment di sini saya mengatur untuk password dari username defaultnya sebagai root. Pada layanan ketiga yaitu layanan PHP MyAdmin, saya menggunakan versi terbaru dan juga mengaturnya di port 9001. Jadi kita dapat mengaksesnya pada layanan ini pada port 9001. PHP MyAdmin ini saya gunakan untuk antarmuka dalam mengelola basis data MySQL. Oke, selanjutnya untuk file yang kedua ada Docker file. Docker file ini digunakan sebagai instruksi untuk membangun sebuah Docker image. Di mana isinya yang pertama yaitu versi dari PHP yang akan saya gunakan. Jadi tadi kan kita buildnya menggunakan Docker file. Nah, di Docker file ini saya mengatur untuk versi dari PHP-nya yaitu 8.0 Apache, dan juga work directory-nya yaitu var www dan html. Nah, untuk blok kode di bawahnya ini digunakan untuk menghubungkan antara PHP dan juga database MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk mengaktifkan layanannya. Ternyata bukan di directory ini. Kita tunggu sampai kontainernya dibuat lalu dijalankan. Nah, untuk melihat dan mengecek apakah kontainer-kontainer yang kita butuhkan sudah jalan, kita dapat mengeceknya juga di terminal menggunakan perintah docker ps. Nah, di sini terdapat 3 kontainer yang sedang berjalan, di mana kontainer-kontainer tersebut merupakan kontainer atau layanan yang
sudah kita tuliskan di docker compose.yml tadi. Yang pertama yaitu ada MySQL dengan versi terbaru. Nah, MySQL ini kita gunakan sebagai database dari website ini. Yang kedua yaitu ada phpMyAdmin dengan versi terbaru yang akan kita gunakan sebagai antarmuka untuk mengelola basis data MySQL yang akan kita dapatkan dari websitenya. Yang ketiga adalah PHP-nya, untuk websitenya. Selain itu kita juga dapat mengecek image yang digunakan. Sini menggunakan Docker image. Nah, terdapat 3 image yang digunakan, yaitu image PHP, MySQL, dan juga phpMyAdmin. Selanjutnya kita juga dapat mengecek volumenya. Oke, untuk volumenya kita menggunakan yang atas, yang CCE, yang lokal ini. Selain itu, kita juga karena kita menggunakan Docker Desktop, kita dapat mengecek kontainer yang berjalan, image, dan juga volumenya menggunakan aplikasi Docker Desktop. Nah, di sini di bagian kontainer terdapat 3 kontainer yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang kita lihat tadi di terminal. Nah, pada bagian image juga terdapat image-image yang kita gunakan, dan juga pada halaman volume kita juga dapat melihat volume yang digunakan. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses tampilan websitenya menggunakan port yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk tampilan websitenya kita di sini menggunakan port 9000. Jadi kita ketikkan localhost .2 port yang kita gunakan, yaitu port 9000. Nah, muncullah tampilan utama dari website yang saya buat. Website ini merupakan sebuah website pemesanan kopi di sebuah coffee shop. Terdapat beberapa menu dari website ini, yaitu menu home atau tampilan utama, menu tentang kami yang akan menjelaskan tentang coffee shop ini, dan juga menu tentang kopi-kopi yang dijual di coffee shop ini. Nah, pada bagian menu di sini terdapat error karena database yang akan kita gunakan belum disetting. Nah, untuk men-settingnya kita perlu mencoba mengakses layanan phpMyAdmin, di mana tadi layanan phpMyAdmin menggunakan port 9001. Jadi kita ketikkan localhost .2 9001 sebagai port yang sudah kita definisikan di awal. Kita akan disuguhkan tampilan login dari phpMyAdmin. Nah, untuk server, username, dan password yang harus kita isikan dapat kita cek di bagian layanan MySQL. Di sini untuk servernya kita dapat mengisikan dengan nama service yang kita definisikan untuk MySQL, yaitu MySQL-DB. Nah, untuk username-nya karena di sini kita tidak menuliskannya, maka kita menggunakan username default, yaitu root. Untuk passwordnya kita di sini mendefinisikannya root juga. Oke, setelah kita login kita akan dibawa ke tampilan awal dari phpMyAdmin. Di sini kita dapat meng-create database yang akan kita gunakan. Karena saya sudah menyiapkan databasenya, kita tinggal mengimportnya dari file yang sudah saya siapkan. Di sini saya buat databasenya, lalu create, lalu mengimportnya. Setelah itu klik import, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini databasenya sudah berhasil diimpor. Terdapat 3 tabel, yaitu
tabel pesanan, tabel produk, dan juga tabel saran. Menu-menu yang ada di sini saya akses dari tabel produk yang ada di sini. Jadi karena tadi database-nya belum kita set, jadi muncullah error seperti ini. Sekarang kita coba refresh kembali pada bagian websitenya. Nah, untuk menu-menunya sudah tampil sesuai dengan data-data yang ada di tabel produk ini, di mana di sini ada nama produk, harga produk, dan juga gambar produk. Ini sesuai dengan apa yang ditampilkan di website. Selain itu, ada juga menu kontak. Menu kontak ini merupakan sebuah wadah untuk kritik dan saran bagi pembeli ketika ingin memberikan saran atau kritik pada pemilik coffee shop. Oke. Website ini sudah berhasil terkoneksi dengan database yang ada di sini. Untuk membuktikannya, selain dari produk-produk yang sudah kita dapatkan dari database, kita juga dapat mencobanya dengan mengisi form. Di sini terdapat form pesanan, di mana pembeli dapat mengisi form pesanan tersebut untuk memesan menu-menu yang ada di coffee shop ini. Kita coba mengisikannya. Untuk nama dan nomor kursinya, lalu pesanan kopinya. Nah, di sini pesanan kopi ini juga kita dapatkan dari database, di mana data-data tersebut kita ambil dari database, dari tabel produk, lalu menampilkannya sebagai pilihan di pesanan kopi, di menu kopi ini. Misalkan kita pilih yang menu kopi cappuccino. Nah, di sini akan muncul otomatis harga dan juga subtotalnya. Kita isikan nomor telepon dan juga email. Kita juga bisa mengatur untuk memesan berapa pesanan yang akan kita pesan. Misalkan kita di sini memesan 2, jadi subtotalnya akan nambah secara otomatis. Ketika kita akan mengklik order now, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisikan pesan bahwa pesanan tersebut sudah berhasil terkirim dan tersimpan di database. Ketika kita klik OK pada pop-up tersebut, kita akan diarahkan kembali ke halaman home. Hanya kita dapat mencoba melihat apakah data tersebut sudah berhasil tersimpan di database. Kita klik pada tabel pesanan. Nah, untuk data yang tadi sudah kita inputkan di form, maka data tersebut sudah berhasil disimpan di database, mulai dari ID pesanannya, nama, dan juga waktu pesanannya. Oke. Selain itu, pada tabel kontak pun seperti itu. Kita dapat mengisikan nama, email, nomor telepon, dan juga pesan yang ingin kita sampaikan. Misalkan seperti ini. Ketika kita klik kirim pesan, maka form tersebut akan mengirimkan pesan menuju ke database. Jadi akan muncul pop-up yang memberikan pesan bahwa kritik dan pesan yang sudah kita masukkan tadi sudah berhasil terkirim dan disimpan di database. Ketika klik OK, maka akan kembali ke halaman kontak. Kita cek di tabel saran apakah sudah masuk. Nah, untuk datanya sudah masuk di tabel saran. Jadi website ini sudah berhasil terhubung dengan database. Website ini juga sudah menggunakan 3 kontainer, di mana saya sudah memisahkan antara kontainer website dan juga kontainer database-nya. Kita juga menambahkan kontainer phpMyAdmin sebagai antarmuka untuk mengelola database-nya. Oke, seperti itu untuk presentasi dari project ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.